Jumpa lagi dengan saya Poppy Robin. Video ini dibuat pada Desember 2023, beberapa waktu sebelum hari Natal tiba, dan sesuai judulnya juga kali ini kita akan membahas soal hari Natal, soal sejarah, soal mitos, soal tradisi, serta budayanya yang mengawalinya. Sama seperti Idul Fitri untuk umat Islam yang juga tidak terlepas dari tradisi atau budayanya ya. Dan di Indonesia kan ada halal bihalal, bermaaf-maafan selama 2 hari penuh, berharap dosa-dosa antar individu ini sebelumnya bisa dinihilkan atau dinolkan dengan berjabat tangan dan silaturahmi saling mengunjungi. Inilah tradisinya, sebuah adat kebiasaan yang terjadi turun-menurun yang sepengetahuan saya dimulai sejak era Presiden Soekarno. Nah, demikian pula dengan Natal. Natal pun memiliki tradisinya sendiri sebagai aksen festifnya untuk merayakan sesuatunya. Dan menurut sejarahnya, tradisi Natal ini bahkan sudah ada sebelum adanya keyakinan Kristiani ini sendiri, sebelum lahirnya Yesus Kristus bahkan. Tepatnya di sekitar 2000 tahun yang lalu atau sekitar tahun 20-an sebelum Masehi di peradaban Romawi kuno, melalui sebuah perayaan bernama Saturnalia. Ini ialah sebuah festival untuk menghormati sosok dewa Saturn atau Saturnus. Tidak perlu tersinggung terlebih dulu karena ini memanglah sejarahnya yang nantinya konteks demikian ini mirip-mirip juga dengan acara tahlilan arwah orang Islam yang asal mulanya sempat ditengarai terinspirasi dari adat dan keyakinan sebelum Islam yang nantinya terakulturasi seiring zaman, lalu mengalami perubahan proses dan tata caranya hingga secara tradisinya teradopsi oleh orang Islam ini sendiri. Sudah banyak yang membid'ahkan tahlil, terutama ulama-ulama dari golongan Salaf dan Wahabi, tapi masih banyak pula yang melakukannya karena memiliki dalilnya sendiri-sendiri, misalnya dalam hadis-hadis Nabi tentang kondisi arwah di alam kubur. Dan saya rasa kita perlu garis bawahi di sini ialah fakta bahwa meski ada sandaran hadisnya, prosesi-prosesi atau aktivitas dan ritual ini juga lahir dari tradisi cetusan Wali Songo misalnya. Jadi saya ingin kita lebih melembutkan pikir akan adanya hal-hal seperti ini. Nah, kembali soal dewa Saturnus. Dewa ini merupakan sesembahan di peradaban Romawi kuno, berperan mengatur waktu, kekayaan, dan pertanian serta kemerdekaan atau kebebasan. Kerap kali dewa ini direpresentasikan dengan ikonografi serupa kakek-kakek tua berjenggot panjang dan membawa arit besar gitu ya. Nah, sosok inilah yang dielu-elukan dalam festival Saturnalia yang diadakan selama seminggu penuh dan biasanya berlangsung pada tanggal 17 sampai 23 Desember. Dalam festival ini pula turut dirayakan kondisi alam yang disebut dengan titik balik matahari musim dingin atau winter solstice, yang terjadi ketika salah satu kutub bumi mencapai kemiringan maksimumnya menjauh dari posisi matahari. Fenomena ini terjadi 2 kali setiap tahun, sekali di setiap belahan bumi utara dan selatan. Inilah yang dinamakan dengan hari solstice musim dingin, yaitu hari dengan periode siang yang paling singkat dan malam terpanjang dalam setahun, yang biasanya juga jatuh di tanggal 21 sampai 23 Desember. Nah, selain merayakan winter solstice ini, festival Saturnalia juga merupakan selebrasi Sol Invictus yang bermakna matahari yang tak tertaklukkan, merujuk pada sosok dewa matahari bernama Sol yang seringnya juga dikaitkan dengan sosok Mitra. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di buku Sons of Hellenism, Fathers of the Church karya Susanna Elm, yang menyebut jika Kaisar Julian menuliskan dalam himne untuk Raja Helios bahwa Agon Solis ialah festival matahari yang dilaksanakan pada akhir Saturnalia, akhir Desember. Dan pelaksanaan pesta pora seminggu penuh ini tercatat sebagai salah satu perayaan dengan skala terbesar dalam peradaban Romawi kuno. Semua individu akan terlibat aktivitas bersenang-senang. Para budak pun bahkan diperbolehkan bebas minum-minum semeja dengan para tuan dan bangsawan. Hadiah makanan dan perhiasan saling dibagi-bagikan sebagai wujud kasih dan terima kasih satu sama lain. Tapi ketika keyakinan Kristiani ini tersebar ke banyak wilayah Eropa, termasuk area-area kekaisaran Romawi kuno, pihak gereja dan pemuka agama Kristen nggak ingin jika keyakinan Abrahamik ini, keyakinan mereka ini dikaitkan dengan penyembahan dewa-dewi Romawi, yang memang dianggap sebagai bentuk paganisme, heretik, kafir, keyakinan setan turunan dari Yunani kuno. Apalagi ketika Kaisar Konstantin yang agung menyatakan dirinya sebagai pemeluk Kristen di sekitar tahun 312 atau 313 Masehi. Maka ini pun menjadi momentum sendiri bagi umat Kristiani untuk mereformasi keyakinan awal rakyat Romawi. Pihak gereja segera pelan tapi pasti mengharamkan apa-apa yang dianggap tradisi penyembahan dewa. Kuil-kuil keramat tempat pemujaan pun secara kontinu terus ditutup. Segala aktivitas pesta dan perayaan yang bertolak belakang dengan ajaran Kristen pun turut dilarang, termasuk minum-minum dan perjudian.
Tapi bagaimanapun pihak gereja seakan tak sanggup menghentikan festival Saturnalia yang memang sudah mendarah daging dalam diri rakyat Romawi secara sosial. Dan untuk mengakali ini juga maka harus ada perubahan yang pelan-pelan untuk membuat pesta Saturnalia ini agar memiliki kaidah atau aspek Kristiani. Kondisinya kurang lebih sama saat agama Islam masuk ke Indonesia, maka cara-cara yang demikian ini dianggap lebih perlu dilakukan daripada menggunakan doktrin kekerasan. Dan kurang lebih mirip seperti cara Wali Songo mengakulturasikan atau melakukan asimilasi pelan-pelan tradisi dan keyakinan agar cocok dan sesuai penduduk Jawa kuno. Demikian dengan pihak gereja, mereka tahu jika mereka merepresentasikan keyakinan yang masih baru atau asing. Dan mereka tahu juga jika mereka bisa bertingkah pola menyebarkan ajaran Yesus berkat Kaisar Konstantin yang telah terbaptis. Dan karena dirilisnya Edict of Milan, sebuah dekret kaisar yang menyatakan penghentian persekusi terhadap pemeluk Kristen, mengakuinya sebagai agama resmi kekaisaran dan memberikan hak beragama pada seluruh rakyat dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Maka tak pantas untuk keyakinan baru ini berkacak pinggang dan bersikeras melakukan perubahan yang ekstrim terhadap adanya festival Saturnalia ini. Maka festival ini pun terus dilangsungkan karena nyatanya pemakluman atau pembolehan pelaksanaannya juga turut menarik semakin banyak orang-orang kafir menjadi penganut Kristiani, Pak. Aspek rekrutmen inilah yang pada tahun 1466 menjadi pertimbangan tersendiri bagi Paus Paul II yang dengan terang-terangan membangkitkan lagi gelora gelaran Saturnalia untuk turut pula mengenalkan keyakinan Kristus. Ini ditambah lagi dengan pihak gereja yang mengenalkan jika Yesus juga sejatinya lahir di sekitar akhir Desember. Tepatnya kapan? Memang ini masih menjadi sumber perdebatan yang tak kunjung berakhir. Ya memang ada penelitian yang menyimpulkan jika Yesus tidak lahir di bulan ini seperti tulisan Clement dari Alexandria pada tahun 200 Masehi menyebut ada banyak versi mengenai ini. Sebagian menyatakan Yesus lahir pada 20 Mei, sebagian meyakini 21 April. Tapi dalam video kita kali ini kita merapat ke pendapat umum yakni tanggal 25 Desember yang menurut para peneliti sejarah ini juga disimpulkan dari keterkaitan Yesus, matahari, dan Saturnalia. Pertama, 25 Desember dianggap sebagai hari titik balik matahari musim dingin bagi Romawi kuno. Dan pemeluk Kristen di saat ini sudah banyak yang hidup di area-area bertradisi Romawi, meski masih dipersekusi dan dibenci sebelum akhir era kuasa Kaisar Konstantin. Ini merujuk pada buku The Dating of Christmas karya Paul Bradshaw. Kedua, 25 Desember ialah peringatan Dies Natalis Solis Invicti, perayaan Dewa Matahari. Ini dikaitkan dengan pandangan pihak gereja kuno yang sering mengibaratkan kesucian Yesus yang seperti matahari. Sol Justitiae, matahari keadilan atau matahari kebenaran, sesuai ramalan agung Nabi Malakiah yang hidup di sekitar 400 tahun sebelum kelahiran Yesus. Berikutnya, 25 Desember ini juga disimpulkan dari tulisan Santo Augustin dari Hippo yang menyebut oleh karena itu dia dilahirkan pada hari yang paling pendek dalam penghitungan bumi kita, yang mana hari-hari berikutnya mulai bertambah panjang. Dia yang tunduk dan mengangkat kita memilih hari yang paling pendek, namun satu hari itu yang mana cahaya mulai bertambah. Keempat, sesuai yang dinyatakan buku Christmas Theological Anticipation karya Adam Inglis, ialah kesimpulan dari Lactantius, seorang pemuka Kristen yang juga penasehat spiritual Kaisar Konstantin, yang menyebut Timur terikat dengan Tuhan karena dia ialah sumber cahaya dan penerangan dunia, dan dia membuat kita bangkit menuju kehidupan yang abadi. Ini sekali lagi dianggap ialah argumen yang mempererat keterkaitan Yesus Kristus dengan matahari. Kelima, dan bukan teori yang terakhir juga, ialah tanggal 25 Desember memiliki jarak 9 bulan dari 25 Maret, hari di mana Bunda Maria mengandung janin Yesus Kristus. Nah, dari sinilah disepakati oleh pihak gereja bahwa 25 Desember ialah Dies Natalis Christi, hari kelahiran Yesus Kristus, yang dimaksudkan pula untuk melebur atau menyerap Dies Natalis Solis Invicti, hari lahir matahari yang tak tertaklukkan yang memang dirayakan di tengah gelaran festival Saturnalia itu tadi. Dan yang perlu diketahui ialah kelima statement atau teori yang saya sebutkan bukanlah satu-satunya yang menyimpulkan 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Seperti contoh lainnya adalah tulisan dari John Chrysostom yang merupakan pemuka agama Kristen berpengaruh di tahun 350-an yang menyebut Tuhan kita juga dilahirkan pada bulan Desember, 8 hari sebelum Januari yang berarti 25 Desember. Tetapi mereka, orang-orang kafir Romawi atau orang-orang pagan menyebutnya ulang tahun matahari yang tak terkalahkan.
Memang siapa lagi yang benar-benar tak terkalahkan selain Tuhan kita? Atau jika mereka mengatakan bahwa itu adalah ulang tahun matahari, kita bisa mengatakan dia adalah matahari keadilan. Maka soal tanggal 25 Desember ini saya anggap jelas kita berlanjut di perayaan Dies Natalis Yesus Kristus di abad pertengahan sebagai kelanjutan sejarahnya. Nah, di sekitar tahun 500 sampai kisaran 1500 Masehi, perayaan Natal ini dilaksanakan sebagai hari libur dan berkhidmat paling lama dalam satu tahunnya. Dimulai dari malam Natal tanggal 24 Desember sampai ke 12 hari berikutnya untuk merayakan Epifani di tanggal 6 Januari. Untuk merayakan wahyu Tuhan yang mewujud manusia, yaitu Yesus Kristus, atau pemunculan Yesus Kristus terhadap dunia dalam bentuk kelahirannya. Ini juga disertai dengan masa-masa Advent, yakni durasi penantian untuk merayakan hari lahir Yesus Kristus dengan berpuasa. Tradisi ini terutama dimulai pada tahun 567 saat Konsul Tours, yakni semacam rapat akbar para pemuka Kristen Eropa yang diadakan di kota Tours, Prancis, mengumumkan keramatnya perayaan 12 hari selama bulan Desember ini. Di Eropa sendiri, Natal dilaksanakan dengan berbagai campuran kepercayaan kuno dan tradisi lokal. Ini tak bisa luput. Pertanian yang vakum selama musim dingin tergantikan dengan aktivitas persiapan Natal. Rumah dihias dengan tetumbuhan khusus, semak dan herbal yang dianggap bisa mengusir setan. Sekali lagi, ini ialah kepercayaan di luar Kristiani. Tumbuhan seperti holly, mistletoe, dan ivy menjadi yang paling dicari karena dipercaya selain bisa mengusir energi negatif, juga dapat meningkatkan kesuburan. Jadi bisa kita nilai sendiri baik perayaan yang religius pun sebenarnya terus-menerus diwarnai aspek kebudayaan dan tradisi lokal sesuai peradaban masing-masing. Jangankan Kristen, Islam di Indonesia pun masih lekat dengan hal yang demikian. Nah, Natal sendiri di abad pertengahan ini juga terus-menerus ditempeli kearifan atau keyakinan lokal kuno. Misalnya tradisi kayu bakar Yule atau Yule log yang mengharuskan pembakaran ini tetap menyala selama kurang lebih 12 hari di perapian. Ini pun jika diurut sejarahnya memiliki koneksi dengan sejarah paganisme di Eropa, khususnya kebudayaan sekali lagi Romawi kuno, Nordik, dan Keltik. Peradaban Romawi punya mitos yang menceritakan bahwa diperlukan sebuah pohon yang dibakar secara utuh untuk mengusir Kalikanzaroe, yang merupakan entitas satanik atau sebangsa jin jahat. Sedangkan pada agama kuno orang-orang Keltik dan keyakinan pagan kuno, disebutkan kisah antara Raja Ek dan Raja Holi yang terus-menerus melakukan peperangan satu sama lain sepanjang tahun. Namun ketika tiba Winter Solstice, Raja Ek menjadi yang paling kuat dan bisa mengalahkan Raja Holi. Nah, kayu yang terbakar inilah yang dianggap menyimbolkan kemenangan Raja Ek sekaligus matinya kegelapan dan terlahirnya kembali matahari menuju tahun yang baru. Ingat, ini dalam konteks Winter Solstice. Matahari beredar dengan durasi yang paling pendek di siang harinya. Meski memang tradisi ini kurang dikenal atau tidak dilakukan oleh umat Kristiani Indonesia. Ini semua ada kaitannya dengan festival musim dingin yang disebut dengan Yule, yang bermakna pertengahan musim dingin, yang dirayakan oleh nenek moyang orang Jerman, Skandinavia, dan Inggris untuk menghormati dewa-dewi mereka. Dalam konsep Yule ini ada kisah mengenai Dewa Odin yang memimpin perburuan di atas langit bersama dewa-dewi lainnya. Maka dari itu seringnya Odin dianggap sebagai bapak Yule atau Yule Father. Lalu kenapa masih melaksanakan tradisi kayu bakar ini? Ini jelas agar rakyat Kristen yang baru saja beralih dari agama pagan mereka tidak merasa terlalu asing dengan keyakinan baru mereka. Banyak sejarawan menganggap ini bentuk pengintegrasian budaya lokal tanpa harus melanggar keimanan baru mereka. Meski pada buku karya Franz Wisser berjudul Handbook of Christian Feasts and Customs dinyatakan jika membakar perapian selama Natal tidak berkaitan dengan praktek paganisme Eropa kuno. Di masa ini pula Natal tetap dirayakan melalui perjamuan, saling mengunjungi dan berbagi hadiah. Pentas dan pesta diadakan dengan meriah terutama bagi para bangsawan Eropa. Dan bagi rakyat jelata, Natal pun turut dirayakan meski di tengah kesusahan. Pesta-pesta mereka biasanya diisi dengan pertunjukan musik. Nah, di masa kekuasaan Ratu Elizabeth mulai dari tahun 1558 sampai 1603, Natal masih menjadi libur utama dalam tiap tahunnya dan dirayakan selama 12 hari pula. Sedikit perbedaan di era ini ialah masa Advent yang sebelumnya dianggap sebagai hari-hari untuk berpuasa demi menyambut Natal, sedikit demi sedikit tergantikan dengan perayaan hitungan mundur menuju libur Natal. Saling memberi hadiah pun masih terus dilanjutkan dengan taraf yang semakin royal. Biasanya para bangsawan dan tamu agung istana Inggris akan mempersembahkan hadiah terbaik mereka untuk sang ratu berupa perhiasan, gaun, atau benda berharga lainnya.
Lalu setelah reformasi Protestan terjadi di tahun 1517 dan kabar ini sampai di Inggris, Kristen menjadi terpecah belah ke berbagai macam sekte dan aliran. Sebagian besar dari aliran-aliran Protestan ini masih merayakan hari Natal sebagaimana biasanya, namun ada satu aliran atau kelompok bernama Puritan yang menolak keras perayaan ini dengan dalih jika ini berasal dari tradisi orang-orang kafir. Mereka bahkan tidak sungkan untuk menuduh pihak Katolik bahwa hari Natal ialah tipuan ciptaan mereka, tipu daya Paus Katolik. Dan ketika Perang Sipil Inggris selesai, hari Natal bahkan dilarang untuk dilaksanakan pada tahun 1647. Namun ini tak berlangsung lama karena nyatanya rakyat jelata tidak setuju dengan pelarangan ini. Ini sudah menjadi tradisi dan keyakinan mereka selama ini dan tak adil jika hari Natal ditiadakan. Dan untungnya ketika Raja Charles II berkuasa, hari Natal diperbolehkan sekali lagi untuk dirayakan sebagai hari libur agama dan sosial, termasuk dengan tradisi-tradisi yang meliputinya. Termasuk pula dengan diperkenalkannya pohon Natal yang konon dimulai di abad ke-16 pula saat Martin Luther, orang yang juga memulai reformasi Protestan di Jerman ini, ingin menangkap keindahan kemerlip bintang di atas pepohonan hutan musim dingin. Maka ia pun berniat mengabadikan skena ini ke dalam rumahnya dengan pohon yang dihiasi dengan lilin, dan dari sinilah tradisi pohon Natal pun lahir. Tapi kita kembali ke kaum Puritan. Kaum Puritan Amerika pun juga demikian, mereka menganggap Alkitab tak pernah menyebutkan perayaan Natal. Dan Cotton Mather, seorang pemuka Puritan, menilai bahwa perayaan Natal selama ini pun sangat jauh dari nilai-nilai kekristenan. Rakyat tumpah ruah dalam perayaan yang sia-sia melibatkan aktivitas seksual, perjudian, dan minum-minuman keras di tengah jalan. Bahkan di tahun 1659, pengadilan Massachusetts membuat hukum yang menyatakan jika praktek perayaan keagamaan pada tanggal 25 Desember sebagai penal offense atau pelanggaran pidana. Orang-orang yang menghiasi rumahnya dengan ragam pernak-pernik termasuk pohon Natal akan terkena denda. Dan ini berlangsung hingga tahun 1666, tercatat beberapa negara bagian Amerika masih melarang perayaan Natal. Apalagi setelah Perang Revolusi Amerika terjadi. Ini ialah era Perang Kemerdekaan Amerika yang dimulai pada tahun 1775 antara penduduk kolonis Amerika melawan tentara Inggris yang akhirnya bisa dimenangkan oleh pihak kolonis Amerika pada tahun 1783. Nah, karena Inggris kalah, ini pun selanjutnya mempengaruhi hari Natal dan membuatnya kehilangan kepopuleran hanya karena dianggap sebagai budaya dari Inggris yang notabene ialah penjajah mereka. Nah, ketika abad ke-19 pun tiba, hari Natal turut termodernisasi mengikuti zaman. Ini seiring terjadinya revolusi industri di Eropa yang turut melesakkan level teknologi di banyak aspek termasuk bidang percetakan. Natal pun berkembang fokusnya dengan tidak hanya sebagai perayaan keimanan, tapi juga menjadi saat untuk berbagi kebahagiaan kepada kaum yang kurang mampu. Apalagi dengan munculnya akademisi-akademisi serta sastrawan yang turut andil membentuk hari Natal sebagai hari penghayatan terhadap keyakinan Kristiani dan saat-saat untuk bertebar kasih. Washington Irving misalnya, yang kita tahunya sebagai penulis kisah Sleepy Hollow yang juga sudah difilmkan pada tahun 1999 yang lalu. Nah, Irving pada tahun 1809 tercatat berhasil membangkitkan kembali kisah Saint Nicholas yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Santa Claus atau Sinterklaas. Direpresentasikan kembali oleh Irving sebagai sosok kakek tua yang ramah dan berjenggot panjang. Sosok Santa Claus ini lantas dikembangkan oleh Dr. Clement Moore di tahun 1822, membuat Santa Claus dikisahkan ditemani oleh 8 rusa kutub yang menarik kereta salju, turun dan masuk ke cerobong asap dan memberi hadiah diam-diam saat penghuni rumah terlelap tidur. Dan sebagai intermezzo lagi, perkembangan sosok Santa Claus ini berlanjut saat tahun 1931. Ketika Coca-Cola mengenalkan Santa Claus berpakaian merah, warna simbol Coca-Cola untuk keperluan marketing, sekaligus menyempurnakan wujud Sinterklaas seperti yang kita kenal sekarang. Karena memang sebelum ini Santa Claus punya banyak sekali wujud penggambaran, terserah pada penulis atau pelukisnya. Nah, selain Sinterklaas, kultur dan tradisi yang lain pun turut dikenalkan sebagai sesuatu yang baru untuk diadopsi. Pohon Natal misalnya diadopsi dari Jerman dan diperkenalkan ulang di Inggris oleh Ratu Charlotte yang memang kelahiran Jerman. Dan berikutnya status pohon Natal ini semakin paten ketika pada tahun 1840 setelah Ratu Victoria menikahi sepupunya, Pangeran Albert yang notabene juga kelahiran Jerman. Lantas Charles Dickens misalnya, seorang pengarang besar yang misalnya mungkin sebagian dari kalian pernah mendengarnya di pelajaran sekolah atau kuliah ya, menulis sebuah karya sastra berjudul A Christmas Carol
pada tahun 1843 yang mendeskripsikan benar-benar hangat dan bahagianya situasi hari Natal. Nah, kenapa ini perlu saya sebutkan? Karena hanya dengan bekal novel ini, karya sastra ini, rakyat Eropa khususnya Inggris memperoleh semangat baru atau motivasi baru untuk merayakan hari Natal setelah bermacam-macam konflik yang terjadi sebelumnya. Dan sekali lagi terjadi penciptaan tradisi di sini yang diawali dari sebuah karya sastra yang akhirnya mempengaruhi penyelenggaraan Natal dan agenda atau aktivitas pelaksanaannya. Makan malam bersama keluarga, bermain dan berpesta sesama kawan dan karib secara hangat dan membahagiakan. Jadi pendeknya, setelah perilisan novel Charles Dickens ini, Natal yang di era kuno dirayakan secara massal dan cenderung amoral di sebagian aspek, menjadi satu acara yang bersifat kekerabatan dan kekeluargaan, yang bahkan dari novel inilah istilah Merry Christmas sebagai ucapan turut pula lahir. Sedangkan di Amerika sendiri pada akhirnya kaum Puritan ini pun sedikit melunak. Mereka tadinya yang menentang keras perayaan Natal lambat laun maklumi karena apa? Karena pada hari Natal gereja-gereja menjadi penuh dan melarang rakyat untuk memasuki gereja juga tidak mungkin. Ini ditambah lagi ketika banyak imigran dari Jerman dan Irlandia khususnya memasuki Amerika dan terang membawa tradisi Natalnya sendiri-sendiri. Ini membuat pemerintah di berbagai negara bagian Amerika yang sempat melarang juga turut melunak. Pada tahun 1860 misalnya, sebanyak 14 negara bagian sudah menyatakan jika Natal menjadi hari libur. Dan akhirnya pada 28 Juni 1870, seluruhnya sepakat untuk menjadikan hari Natal sebagai hari libur federal yang resmi. Para warganya diperbolehkan untuk merayakan Natal lengkap dengan berbagai tradisi dan budayanya, baik budaya lokal rakyat Amerika sendiri maupun adat-adat yang dibawa oleh para imigran dari Eropa. Bagi-bagi hadiah pun terus dilaksanakan, pesta dan perjamuan digelar secara umum ataupun di rumah masing-masing. Malam menjadi meriah akibat nyala lilin dan lampu gas yang sengaja diterangkan, termasuk pula kelengkapan pohon Natal. Nah, konon pohon Natal ini juga memiliki asal-usul tradisi dari keyakinan kuno. Dr. Dominic Wilson dari University of Sydney menjelaskan kisah lawas mengenai seorang misionaris Kristen bernama Boniface yang saat itu mengembara di Jerman pada abad ke-8. Ia menemui adanya ritual paganisme yang mempersembahkan banyak kurban di bawah sebuah pohon ek raksasa. Dikatakan mereka menunggu petir menyambar pohon ini sebagai tanda kurban mereka diterima oleh dewa-dewa. Nah, ketika sampai berjam-jam pohon ini tidak juga tersambar petir, Boniface pun mengambil sebuah kapak dan merobohkan pohon ek ini, sembari menjelaskan jika orang-orang ini sudah melakukan penyembahan berhala dan tidak mengetahui sosok Tuhan yang sesungguhnya. Dari kesempatan inilah Boniface mengajak mereka semua untuk menganut Kristiani. Dan menurut legendanya, dari pohon ek yang sudah mati ditebang ini akhirnya tumbuh sebuah pohon pinus. Pinus sendiri akhirnya dimengerti sebagai pohon spesial karena bentuknya yang mirip segitiga, yang bagi pihak gereja ini sekaligus merepresentasikan doktrin Trinity mereka antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi memang saya ulangi sekali lagi sampai di sini bahwa yang perlu disoroti di sini ialah bahwa ada tradisi yang dilebur dalam setiap perjalanan perayaan Natal. Apa ini salah? Bukan tempat saya untuk menghakimi. Karena apa? Karena setiap agama punya tradisi di luar agama tersebut yang terus-menerus dilanjutkan seiring zaman. Kita hanya perlu mengetahui sejarah aslinya dan menyikapinya dengan bijaksana. Pada perkembangan Islam di Jawa kuno misalnya, contoh paling gampang ialah gamelan. Asal-usul gamelan sendiri ini sungguh syarat dengan mitos yang kemungkinan tak bisa dipercayai oleh pikiran modern sekarang, yang menyebut bahwa sesungguhnya perangkat gamelan ini diciptakan oleh Batara Guru, tidak memiliki bentuk dan dibunyikan di atas langit atau angkasa. Donald Lenz bahkan menyebut jika gamelan malah sudah ada jauh sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Adalah Sunan Bonang yang mengakulturasikan musik gamelan ini ke dalam Islam. Untuk apa? Untuk menarik rakyat-rakyat di zaman dulu agar mau memeluk Islam secara pelan-pelan dan tanpa paksaan. Sunan Bonang pun lebih jauh tercatat memberi nuansa pada gamelan ini dengan nilai-nilai Islami. Apa ini salah karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan musik memang diharamkan dalam Islam? Ya, ini kita kembalikan sesuai keyakinan dan manhaj masing-masing kan. Demikian juga dengan tradisi Natal yang menurut saya kita tidak bisa langsung memojokkannya sebagai pure ajaran paganisme kuno atau ajaran kekafiran Eropa kuno. Nah, berikutnya kita masuk ke abad 20. Natal sudah menjadi hari libur agama yang lumrah dirayakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Seperti yang terujar dari buku The Christmas Encyclopedia karya sejarawan William Crum,
menyebut jika Natal menjadi bejana masa yang besar dengan akulturasi berbagai budaya yang diseragamkan dan dirayakan di seluruh tempat sebagai hari libur bersama keluarga. Meski beberapa aliran Kristen, terutama para penganut Advent, masih memilih untuk tidak merayakannya dengan memegang teguh prinsip jika Yesus Kristus tidaklah lahir di hari itu. Termasuk hingga hari ini, setahu saya, penganut Advent di Indonesia tidak merayakan Natal pada 25 Desember. Inovasi-inovasi baru turut disertakan sebagai pemeriah suasana Natal di abad ini. Inovasi yang akhirnya menjadi tradisi yang akhirnya pula dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Natal akhirnya menjadi tidak hanya hari raya atau hari libur keagamaan, tapi juga dianggap hari libur yang bisa dikomersialisasi. Bisnis-bisnis yang membidangi pernak-pernik hari Natal berkembang pesat, mulai dari lampu gantung untuk pohon Natal hingga kertas kado dan kartu Natal. Nah, karena ini menguntungkan, maka mau tak mau Amerika maupun banyak negara sekuler di Eropa akhirnya setuju jika hari Natal harus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Ini terkecuali bagi negara-negara yang masih menganut ideologi berbeda. Misalnya di Uni Soviet yang saat itu masih merupakan kekuatan besar berideologi komunis, terang-terangan melarang rakyatnya merayakan Natal atau hari apapun yang memiliki keterkaitan dengan agama. Sama dengan Adolf Hitler saat berkuasa di Jerman dengan rezim Third Reich-nya, menganggap Natal tidak sejalan dengan ideologi yang diterapkan di Jerman saat itu yang merupakan negara totaliter. Nah, tapi ini tidak membendung kemeriahan Natal di banyak tempat. Hari Natal yang memiliki akar religius menjadi semakin sekuler dan terkomersialisasi sesuai perkataan sejarawan Lisa Jacobson. Banyak orang memprotes tentang dikomersialkannya dan berlebihannya perayaan Natal sejak masuk ke abad 19. Dan saya tidak berpikir bahwa ambivalensi ini benar-benar hilang. Kekhawatiran Lisa ini memang ada benarnya. Ini terbukti pada tahun 2019 yang lalu saat Gallup-Win melakukan survei di Amerika dan menemukan jika hanya 35% orang yang menganggap Natal sebagai perayaan keagamaan. Meski memang survei ini tidak termasuk dengan umat Kristiani di Indonesia, karena Indonesia menurut Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 kemarin, jumlah umat Kristiani mencapai hampir 30 juta jiwa, yang hampir pula seluruhnya tetap merayakan Natal secara khidmat, terbukti dengan penuhnya gereja pra dan pasca Natal, baik untuk Kristen maupun umat Katolik. Meski memang perayaan Natal di setiap daerah di Indonesia tetap dilengkapi dengan adat dan tradisi lokal masing-masing. Di Jawa misalnya, khususnya di Jawa Tengah, pada gereja-gereja tertentu turut menggelar pertunjukan wayang wahyu. Padahal kalau ditilik sejarahnya, wayang dulunya dikaitkan dengan ajaran Hindu-Buddha, lalu diolah secara Islami oleh Sunan Kalijaga, dan belum banyak orang yang tahu pula jika umat Kristen pun memiliki versi wayang mereka sendiri. Atau kita bisa tengok saudara kita di Papua misalnya, mereka merayakan Natal dengan tradisi bakar batu, yang merupakan aktivitas pesta memasak dengan menggunakan bebatuan yang ditumpuk untuk mematangkan lauk pauk mereka. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah misa Natal sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan, selain untuk menjaga kebersamaan antara pemeluk Kristen di Papua. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini ialah tiap-tiap agama dalam perkembangannya dimanapun dalam peradaban apapun itu selalu diiringi dengan akulturasi budaya dan tradisi lokal sebagai cara untuk berharmoni secara sosial dan keimanan dan memastikan kelangsungan adat lokal seiring dengan pengamalan agama itu sendiri, Pak. Nah, Pak, saya kira sampai di sini dulu video ini. Kita jumpa lain kali. Saya Bobby Robin. Wassalamualaikum.